Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Dinda ya. Seperti biasa aku pengen bagiin review tentang manhwa atau komik Korea. Dan sekarang judulnya adalah Summer Miracle karyanya Sokwoo. Nah, denger-dengar nama Sokwoo nih kayaknya udah nggak asing ya di telinga kalian para pecinta komik. Karena di line webtoon sendiri, Sokwoo itu udah nerbitin 4 komik. Yaitu ada Orange Marmalade, salah satu webtoon legend yang mungkin udah banyak dari kalian yang tahu. Yang kedua ada Summer Miracle, ketiga ada Hanaharu, dan yang terbaru itu ada Clueless Girl. Aku pribadi sih belum baca Clueless Girl ya. Jadi dari 4 komik tersebut yang udah aku sebutkan tadi, Sokwoo itu yang aku tahu selalu menyelipkan fantasi di 3 karyanya. Seperti ada vampir di Orange Marmalade, manusia serigala di Hanaharu, dan ada makhluk planet lain serta konsep pengulangan waktu di Summer Miracle. Kita mulai dari sinopsis dulu ya. Summer Miracle bercerita tentang persahabatan 4 anak SMA, yaitu Jo Yakdol, Choi Gosu, Han Yuna, dan Gong Yeonji. Ada 2 cewek dan 2 cowok. Mereka berempat jadi deket karena kesalahpahaman tentang perempuan yang Yakdol suka. Jadi awalnya Yakdol itu suka sama Yuna dan dia niat minta nomor HP-nya Yuna sepulang sekolah dengan bantuan sahabatnya, Gosu. Saat itu pas banget nih Yuna pulang bareng sama Yeonji karena kan mereka sahabatan ya Yuna sama Yeonji ini. Sehingga saat Gosu nanyain nomor HP, Gosu ini nggak bilang, Yuna minta nomor HP dong, nggak bilang gitu. Tapi Gosu itu cuma bilang minta nomor HP dong gitu. Nggak jelas kan minta nomor HP-nya siapa. Makanya Yuna sama Yeonji ini ngira Yakdol sukanya sama Yeonji. Padahal bukan. Sukanya Yakdol itu ya sama Yuna. Nah, meski kedekatan mereka berawal dari kesalahpahaman, semakin lama ikatan persahabatan di antara mereka itu malah terus menguat sampai bikin mereka rela berkorban melindungi satu sama lain. Intinya sih, manhwa Summer Miracle ini enggak fokus di romance ya, tapi lebih fokus ke persahabatan 4 orang tadi. Makanya genre dari manhwa ini tuh drama, bukan romance. Seperti yang udah aku bilang tadi, Summer Miracle itu nggak banyak nunjukin adegan romantis berbunga-bunga atau cara Yakdol narik hati Yuna. Sesuai genre utamanya yaitu drama, manhwa ini fokus ke persahabatan 4 tokoh utama dan gimana mereka menghadapi permasalahan hidup masing-masing di antara orang-orang jahat dan ketidakadilan yang bikin mereka mikir seakan-akan dunia itu nggak mihak mereka, seakan-akan kejahatan itu menang dan kebaikan kalah dan nggak ada yang membela mereka. Di manhwa ini banyak sekali ucapan yang bisa dikutip dan direnungi. Sokwoo sebagai autor juga banyak memasukkan isu masyarakat yang bukan cuma sesuai dengan realita masyarakat Korea Selatan, tapi juga sesuai dengan hal yang terjadi di Indonesia bahkan sampai sekarang. Seperti isu atau masalah pembulian, anak berandalan, pelecehan seksual, pimpinan sekolah yang gampang disetir donatur terbesar berkelakuan semena-mena, serta orang tua kaya raya yang terlalu memanjakan dan gak bisa mendidik anaknya dengan benar sehingga anaknya itu salah jalan terlalu jauh. Selain itu, masih dari segi positifnya manhwa ini ya, Summer Miracle juga memasukkan konsep memutar waktu dalam ceritanya dengan sangat rapih dan tersusun. Bahkan di episode-episode awal nih, pembaca tuh udah dikasih petunjuk-petunjuk tentang adanya pemutaran waktu, upaya pengubahan takdir, dan makhluk dari luar bumi. Dengan panel yang relatif singkat tiap episodenya, Summer Miracle tetap berhasil membuat aku sebagai pembaca terus scroll layar untuk baca sekali duduk sambil santai di akhir pekan. Enak banget deh, panelnya itu sedikit, terus scroll gak kerasa udah habis episodenya. Tapi tetap ngerti gitu loh jalan ceritanya seperti apa. Emang sih awalnya aku dibuat bingung dan bertanya-tanya kenapa sih tingkahnya Yakdol sama Yeonji tuh kayak gini.
Tapi seiring episode semua pertanyaan itu terjawab kok. Selanjutnya dari segi tokoh, tampilan Choi Yakdol mungkin bukan selera banyak pembaca ya, karena Yakdol ini digambarkan sebagai murid laki-laki biasa aja yang gak mencolok dan jelas kalah tampan sih kalau dibandingin sama sahabatnya, Choi Go-soo. Bahkan pas aku baca komentar di episode-episode awal, beberapa pembaca itu lebih milih Go-soo sebagai tokoh utama loh. Dan salah satu alasannya adalah karena Go-soo lebih menarik dan lebih ganteng. Nah, tapi meski begitu, sikap serta sifatnya Yakdol yang sangat-sangat bagus bisa jadi pesona tersendiri buat Jo Yakdol. Jadi kalau kamu baca manhwa ini, aku yakin kamu pasti suka dan tertarik sama Yakdol, sama gimana sih cara dia bersikap, sama karakternya. Karena itulah yang bikin aku terpikat dan merasa terikat secara emosional sama karakternya. Tadi kan kita ngomongin kelebihan-kelebihan manhwa ini ya. Tapi manhwa ini juga ada kekurangannya nih. Kekurangan dari manhwa ini adalah tulisannya yang kecil. Mengacu pada kolom komentar, beberapa pembaca mengeluh tulisan di manhwa Summer Miracle terlalu kecil untuk mereka baca, sehingga mereka harus memperbesar layar atau zoom layar HP atau membuka mata lebar-lebar alias agak melotot gitu ya matanya, supaya fokus pada tulisan atau supaya tulisannya bisa terbaca dengan jelas. Itu aja sih kekurangannya. Kalau dari segi cerita sih oke banget kok. Kesimpulannya, cerita Summer Miracle tetap worth atau bernilai banget buat dibaca dan author Seokwoo bisa mengemasnya dengan apik dalam total 41 episode aja. Sehingga komik ini cocok banget buat kamu baca di waktu senggang dalam sekali duduk. Secara pribadi aku kasih rating 8 dari 10 bintang untuk Summer Miracle karena manhwa ini berisi banyak banget makna dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kamu tertarik buat baca Summer Miracle, kamu bisa langsung aja ke aplikasi Line Webtoon, terus cari Summer Miracle di bagian komik yang udah tamat, atau bisa langsung aja dicari judulnya di kolom pencarian. Nah, atau kalau kalian mau lebih gampangnya lagi, kalian tinggal baca bagian deskripsi, udah aku taruh link komiknya. Oke? Nah, gitu aja sekian review dari aku. Kalau kalian suka konten-konten review dan rekomendasi komik seperti ini, kalian bisa like, subscribe, dan komen-komen di bawah kasih aku rekomendasi apa lagi ya manhwa atau komik yang harus aku bahas. Gitu aja sih. Oke, kalau gitu sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.